Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ibu, buat Bapak yang sudah menyempatkan hadir kembali di pertemuan kita pada kali ini. Kali ini kita akan membahas modul yang keempat, sesi yang ke-11, yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi kalau dikatakan anak itu, dia belum lewat dari 18 tahun. Terus kita masuk ke hak-hak anak. Hak-hak anak terdiri dari yang pertama itu bermain, yang kedua itu berkreasi, berprestasi, terus hak bebas berkumpul, bebas berserikat, hak hidup dengan orang tua, hak mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan, terus hak hidup yang layak. Jadi itu hak-hak anak. Lalu kita akan masuk tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Itu yang dikatakan kekerasan. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu kekerasan fisik. Fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Jadi misalnya kalau kekerasan fisik itu biasanya dilakukan dengan fisik, kontak fisik biasanya. Ditampar, ditinju, dicubit, atau masukkan cabai ke dalam mulut, itu termasuk kekerasan fisik ya, Bu? Ya. Kalau yang dikatakan kekerasan psikis itu pikiran. Misalnya anak tersebut dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang dua. Terus anak tersebut dikata-katai, dibodoh-bodohi. Terus tidak menegur anak. Jadi itu termasuk psikis. Jadi kalau psikis itu lebih ke pikirannya. Terus yang dikatakan kekerasan seksual. Seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Jadi kalau kekerasan seksual itu biasanya payudara diremas atau pantatnya diremas, atau dipaksa melakukan oral seks, terus diperkosa atau disodomi. Itu yang termasuk kekerasan seksual. Batas ini sudah ngerti, Bu? Pak, sudah mengerti? Sudah. Lanjut ya. Lanjut. Untuk selanjutnya kita harus mengetahui deteksi dini kekerasan terhadap anak, yaitu biasanya deteksinya tanda-tanda terjadi kekerasan seksual itu biasanya kepalanya tertunduk ke bawah, lalu lutut tertekuk ke dalam, tubuh membungkuk dan mata berkedip-kedip, raut wajahnya itu biasanya pucat. Ini tanda-tanda fisiknya. Biasanya saat jika mengalami BAB dan BAK biasanya ada terasa nyeri, ada keluhan. Terus cedera pada buah dada, bokong, dan cedera pada alat kelamin biasanya. Terus memar di bagian tubuh atau gigi. Lalu kalau tanda dan gejala psikis biasanya anak tersebut condong pendiam, cemas, ada rasa kecewa, dan kita lanjut aja ya, Bu. Yang pertama, sikap dan perilaku orang tua jika mengalami kekerasan seksual. Kalau Ibu, kalau misalkan anaknya mengalami kekerasan seksual, gimana sikap Ibu? Ya, kita nasihati baiklah. Nasihati baik-baik ya, Bu. Baik-baik. Tidak boleh dimarahi. Tidak Kalau boleh. kita marahi nanti dampak psikologisnya Kalau lebih dimarahi anak melawan. melawan. Jadi cukup dilakukan pendekatan terhadap anaknya, dinasehati, dirangkul, dipeluk, dan dikasih semangat ya, Bu. Ya. Lalu setelah itu baru kita melaporkan ke polisi, melaporkan ke pihak yang berwajib. Terus yang terakhir, Bu, cara pencegahan kekerasan di dalam keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh dan perkembangan anak. Yang kedua, membantu kesulitan anak terlibat dalam
dalam kegiatan sekolah. Misalnya kalau anak ada PR, ada masalah di sekolah, itu biasanya anak cerita kepada orang tua. Dan kalau ada kesulitannya, biasanya orang tuanya membantu. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Tidak menghardik atau menghakimi anak apabila di depan orang lain. Jadi kalau di depan orang lain tuh tidak usah menghakimi anak dan tidak usah membeda-bedakan antara anak yang satu dan yang lain. Terus mengenali pergaulan teman-teman yang baik. Jadi kita harus tahu teman-teman anak kita, pergaulan anak kita sehari-hari seperti apa. Terus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Kalau sekarang kan sudah canggih, sudah ada internet. Jadi sebagai orang tua itu harus mengikuti. Jangan ketinggalan zaman ya Bu, Pak. Ya. Yang terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi mengasuh itu harus bekerja sama antara suami dan istri. Ada yang ingin ditanya, Bu? Pak? Tidak ada? Sudah mengerti? Lanjut, baik. Sudah mengerti? Iya, ngerti. Ini tadi cukup pokok bahasan kita yang terakhir ya, Bu. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.